Saat anak ini sedang bermain kartu, alangkah terkejutnya ia ketika melihat kartunya berubah sendiri. Seketika itu pula, anak itu pun memenangkan permainan dan mendapatkan semua koin itu. Anak itu masih kebingungan bagaimana kartu itu bisa berubah sendiri. Pertanyaannya, bagaimana itu bisa terjadi? Inilah awal cerita dari seorang anak yang baru pindah dan tinggal bersama pamannya. Anak ini pun bertanya kepada pamannya kenapa ada banyak sekali jam di ruangan ini. Namun sang paman hanya menjawab bahwa itu adalah hobinya sendiri. Anak ini dikejutkan dengan suara jam dinding di belakangnya. Keluarlah seorang wanita berbaju ungu yang tak lain adalah bibinya. Tapi disinilah keanehan mulai terjadi. Piano di sebelahnya pun hidup sendiri dan sang bibi mengulurkan tangannya. Saat sang paman sedang menjelaskan peraturan rumah ini, lukisan di belakang anak itu tampak bergerak. Namun saat ia menoleh, lukisan itu pun berhenti seperti menyembunyikan keanehan di tempat ini. Dan disinilah tempat anak itu akan tidur. Sebuah ruangan bertema zaman dulu dengan banyak sekali perabotan aneh di dalamnya. Sebelum tidur, anak ini mencium sebuah foto yang tak lain adalah foto kedua orang tuanya. Tapi malam itu, tiba-tiba sang anak terbangun karena mendengar suara yang sangat nyaring. Ia pun melihat ke sekeliling kamar namun tak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba ia melihat ada cahaya dari bawah pintu kamarnya. Dan gilanya, terlihatlah ada sang paman yang membawa senter sedang mengecek sebuah dinding. Anak ini sangat bingung dengan kelakuan sang paman yang sangat aneh ini. Keluarlah sebuah boneka iblis dari dalam jam di sebelah anak itu. Jantung anak itu pun sangat berdebar-debar dan untungnya ia tak terlihat oleh sang paman. Pagi pun tiba. Walaupun rumah ini sangat besar, namun ada misteri yang disimpan di dalam sana. Pagi itu, sang anak akan pergi ke sekolah untuk pertama kalinya. Namun anehnya, saat ia menoleh ke belakang, sang paman dan bibi melambai ke arahnya dengan gerak-gerik yang aneh sekali. Tak berselang lama, anak itu pun sudah bertemu dengan teman baru dan bermain baseball bersama-sama. Temannya bertanya, "Kau tinggal di mana?" Anak itu menjawab bahwa ia tinggal di rumah besar di ujung jalanan. Sontak anak ini pun kaget dan berkata bahwa rumah itu berhantu. Anak berkacamata ini terkejut dan bertanya kenapa rumah itu disebut berhantu. Sang teman pun berkata bahwa pernah ada seorang pria yang pernah mati di kapak di dalam sana. Dan malam ini semuanya akan menjadi masuk akal. Anak itu melihat ada pamannya yang pergi ke ujung lorong. Namun anehnya, di lorong itu ada gambar aneh yang terpajang dengan bingkai emas. Hingga akhirnya tibalah sang anak ke ujung lorong dan menemukan sebuah ruangan yang penuh dengan boneka mengerikan. Bahkan ada patung wajah iblis berukuran raksasa tepat di hadapannya. Anak ini mendengar suara gaduh di depan sana. Terlihatlah sang paman sedang mengapak dinding di depannya dengan membabi buta. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di rumah ini?